Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rekan-rekan yang semoga dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Ramadan ini ada satu kisah baik yang patut untuk kita renungkan, sebuah kisah turun-temurun yang mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengarkan. Tapi izinkan saya untuk menceritakan kembali sebuah kisah yang akan menjadi nasihat bagi kita, yang akan menjadi renungan yang baik bagi kita di momen bulan Ramadan ini. Adalah Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir sekaligus guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau dengan segala ilmu yang beliau punya, pada suatu hari memutuskan untuk mengambil cuti dari Universitas Al-Azhar dan berkeliling dunia untuk menyiarkan agama Islam. Perizinan cuti diterima, maka berangkatlah Syekh Muhammad Abduh ini pergi ke Eropa untuk mendakwahkan agama Islam. Hingga suatu ketika beliau berada di Perancis, ketika beliau sedang berada di sebuah perkumpulan, maka ada salah seorang yang kemudian bertanya kepada Syekh Muhammad Abduh, "Wahai Syekh, sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Islam ini?" Maka kemudian Syekh Muhammad Abduh menjawab bahwasanya Islam ini mengajarkan kita arti keindahan. Kemudian selepas dari aktivitas atau kajian yang beliau sampaikan, beliau kemudian berpamitan kepada para jamaah dan menyampaikan bahwa jika masih ada yang ingin bertanya, maka carilah beliau di Universitas Al-Azhar Kairo, karena pada saat itu momen cuti beliau sudah habis. Maka pulanglah kemudian Syekh Muhammad Abduh ke Mesir, meninggalkan jamaahnya yang berada di Perancis pada kala itu. Di antara jamaah yang ada di Perancis, ada segerombolan jamaah yang kemudian merasa rindu dengan pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh. Maka dengan berbekal penuh keyakinan, sejumlah serombongan dari jamaah ini kemudian melakukan perjalanan jarak jauh dari Perancis ke Mesir untuk menemui Syekh Muhammad Abduh untuk menuntaskan kerinduannya akan sang guru. Singkat cerita, ketika kemudian jamaah yang dari Perancis ini sampai di Mesir, pada kala itu mereka berhenti di pelabuhan, maka bayangan mereka yang akan bertemu dengan segala keindahan Islam itu justru rontok. Mereka justru merasa dikhianati, karena di pelabuhan itu mereka melihat bagaimana orang-orang Mesir kemudian membuang sampah sembarangan. Mereka melihat orang-orang Mesir kala itu kemudian berkata-kata kasar, berkata-kata jorok, bahkan ada yang kemudian buang air sembarangan. Maka jamaah itu kemudian merasa dibohongi oleh Syekh Muhammad Abduh yang menyampaikan bahwasanya Islam ini mengajarkan keindahan. Dan di kota Mesir yang seharusnya menjadi percontohan agama Islam bagi negara-negara lain, justru tidak menunjukkan akan keindahan Islam itu. Maka dengan penuh rasa marah dan kecewa, mereka mendatangi Syekh Muhammad Abduh di Universitas Al-Azhar. Ketika bertemu, mereka mengungkapkan apa yang kemudian mereka rasakan. Mereka meluapkan amarah mereka sekaligus rasa kekecewaan mereka kepada Syekh Muhammad Abduh. Maka sambil bersedih, kemudian Syekh Muhammad Abduh mengucapkan sebuah kalimat yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu al-Islamu mahjubun bil muslimin, yaitu
bahwasanya keindahan agama Islam ditutupi oleh buruknya akhlak umat muslim. Jamaah, rekan-rekan yang semoga dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam itu indah dan akan selalu indah di mata orang yang melihatnya. Namun sayangnya keindahan Islam ini ditutupi oleh buruknya umat muslim. Maka kita bisa melihat betapa banyak kemudian koruptor-koruptor atau orang-orang yang jahat itu justru beragama muslim. Maka bukan Islamnya yang salah, tapi umat muslimnya yang salah. Karena kita tidak bisa menjadi orang-orang yang kemudian menyinarkan keindahan agama Islam kepada orang lain. Maka nasihat bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian, jika tidak bisa menjadi orang yang kemudian menjadi sinar yang cerah, menjadi percontohan bagi agama Islam yang indah, maka setidaknya kita tidak menutupi keindahan agama Islam. Jika tidak bisa menjadi orang yang kemudian mencontohkan akan keindahan Islam, maka setidaknya janganlah kita menjadi orang yang kemudian memburukkan keindahan agama Islam itu. Mari di momen bulan Ramadan ini, mari kita berbenah diri, mari kita muhasabah diri, mari kita renungkan kembali bagaimana kemudian perjalanan hidup kita sampai detik ini. Apakah kita sudah bisa menjadi seorang umat muslim yang baik, yang tidak menutupi keindahan agama Islam, tapi ikut untuk menyinarkan keindahan agama Islam. Mungkin itu saja dari saya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.